Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Roni Wijaya dengan NIM I0002308084. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang produksi dalam Islam dan pandangan Islam terhadap pasar. Oke, yang pertama, filosofi produksi Islam. Allah, pemilik alam semesta, menyediakan sumber daya bagi manusia. Allah menjadikan makhluk selain manusia dapat dipergunakan untuk kebutuhan manusia, seperti matahari, bintang, lautan, waktu, sungai, dan hewan. Allah menciptakan sumber daya tidak terbatas untuk kebutuhan. Namun, untuk dapat dipergunakan atau dikonsumsi, manusia dituntut untuk melakukan kegiatan usaha produksi. Nasi tidak dengan sendirinya menjadi nasi tanpa dimasak dan tanpa padi yang ditanam. Manusia adalah pengguna atau pengelola sumber daya alam yang Allah ciptakan, sehingga dalam produksinya harus mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan. Yang kedua, manusia berposisi sebagai khalifah. Dari sisi produksi, manusia adalah produsen yang memiliki skill yang berbeda-beda. Untuk itu, agar beras dapat menjadi nasi yang dimakan, perlu usaha oleh masing-masing ahlinya. Petani ahli dalam menanam padi, sedangkan koki ahli dalam memasak beras. Sehingga terciptalah nasi yang kita konsumsi setiap hari. Selanjutnya, sumber daya adalah amanah dari Allah. Amanah merupakan esensi dari setiap kegiatan usaha. Tanpa adanya amanah, tidak akan terjadi transaksi. Orang yang dapat menjaga amanah, maka akan dapat kepercayaan dan sebaliknya. Produsen harus amanah dalam membayar upah dengan jumlah yang tepat. Karyawan juga harus amanah dalam melaksanakan tugasnya. Maka akan terjadi kegiatan ekonomi yang positif. Selanjutnya, tujuan akhir produksi. Islam memandang hasil akhir dari kegiatan produksi adalah kebaikan bagi bumi dan seisinya. Dengan memastikan bahwa setiap kegiatan produksi harus mematuhi rambu-rambu syariah. Dengan melaksanakan produksi Islami, maka Allah akan memberikan keberkahan baik dunia maupun akhirat. Selanjutnya, tingkatan produksi dalam Islam vs sumber daya yang digunakan. Dalam Islam, prioritas melaksanakan produksi adalah barang-barang basic needs atau yang disebut dengan daruriyat. Setelah itu adalah hajiyat dan yang terakhir ada tahsiniyat. Dari sisi sumber daya yang digunakan, barang-barang daruriyat hanya membutuhkan sedikit sumber daya, sedangkan barang tahsiniyat membutuhkan banyak sumber daya. Maka dari sisi opportunity cost, barang daruriyat lebih kecil dibandingkan dengan barang tahsiniyat. Selanjutnya, aturan produksi Islam. Yang pertama, tidak boleh sama sekali memproduksi barang dan jasa yang haram. Yang kedua, karena dibutuhkan banyak sumber daya untuk memproduksi satu barang mewah atau tahsiniyat, maka proporsi produksi barang tahsiniyat adalah yang paling rendah. Yang ketiga, karena hanya dibutuhkan sedikit sumber daya untuk barang basic good atau daruriyat, maka produksi barang lebih banyak untuk barang daruriyat. Selanjutnya, profit maximization. Tujuan produsen Islam adalah memaksimalkan profit. Harus memperhatikan maqasid syariah. Salah satunya adalah kelestarian alam dan lingkungan. Maka akan memproduksi berdasarkan prioritas, yaitu daruriyat, hajiyat, dan yang terakhir adalah tahsiniyat. Jadi, kesimpulannya adalah barang daruriyat menjadi barang prioritas. Nah, selanjutnya masuk
dalam materi pandangan Islam terhadap pasar. Islam mendukung berjalannya mekanisme pasar yang berdasarkan prinsip saling rela, ridho, dan suka sama suka. Islam juga melarang jual beli jika salah satu pihaknya teraniaya. Jumlah dan harga keseimbangan pasar Islam sama seperti jumlah keseimbangan pasar konvensional, di mana merupakan pertemuan antara supply dan demand. Para ahli fikih merumuskan harga keseimbangan sebagai konsep the price of equivalent atau taman al-mid. Dengan kata lain, pasar bersifat kompetitif. Konsekuensi dari the price of equivalent dalam pasar konvensional adalah keseimbangan ketika seluruh produsen mencapai profit normal dalam jangka panjang atau sering dikenal sebagai long run competitive equilibrium. Apa saja yang menyebabkan transaksi bersifat aniaya atau tidak berdasarkan suka sama suka? Yang pertama ada talaqi rukban, yang artinya kegiatan pencegatan suplai barang yang bertujuan untuk merusak harga kompetitif. Contohnya adalah mencegat atau memborong benang dengan tujuan agar harga baju lebih tinggi. Yang kedua, transaksi najasi, yaitu menyuruh orang berpura-pura tertarik dengan barang X dengan tujuan agar harga barang X naik atau dalam proses lelang. Selanjutnya, ikhtikar, yaitu menimbun barang dengan tujuan agar suplai menjadi lebih sedikit dan harga akan naik. Selanjutnya, goban fahishe atau besar, yang artinya mengambil keuntungan dengan cara membodohi konsumen karena ketidaktahuan akan informasi harga. Selanjutnya ada kegiatan membeli yang dilarang dari sisi demand. Islam mendorong untuk mengkonsumsi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan. Dari sisi pembeli, Islam melarang praktik pembelian yang berlebihan dan juga terlalu pelit. Islam melarang membeli barang dari uang yang tidak halal. Selanjutnya, intervensi pasar dalam Islam. Yang pertama, menetapkan harga minimal ketika dirasa harga pasar terlalu rendah atau biasanya sering disebut dengan floor price. Yang kedua, menetapkan harga maksimal ketika dirasa harga pasar terlalu tinggi. Biasanya disebut dengan selling price. Nah, Islam memandang intervensi pasar tidak diperlukan selama mekanisme pasar menghasilkan saling keridhaan. Salah satu cirinya adalah mekanisme pasar berjalan secara alami. Jika pasar berjalan sebagaimana mestinya, namun tidak menimbulkan masalah, atau pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai akibat adanya manipulasi pasar yang menyebabkan pasar tidak seimbang atau distorsi, maka intervensi pasar dapat dilakukan. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah menjelaskan intervensi harga dapat dilakukan dalam hal yang pertama, produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada regular market price, padahal masyarakat membutuhkan barang tersebut. Dan yang kedua, penjual menjual harga terlalu tinggi menurut konsumen dan konsumen menawar harga terlalu rendah menurut produsen. Baik, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.